Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nas ayyuhum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bid-din wal huda amma ba'd. Hadatul mukarram wal muhtaramin, kula hormati kula muliakan. Mangga sing badhe slonjor sing badhe. Oh, ayat sing diwaos surat napa? Surat Al-Baqarah. Ali-Imran. Imronnya harus pada mangkat ya? Imronnya harus teka. Ayatnya yang dibaca ngeri ya, soal maut yang iya. Tetangga kita 3 orang. Ini kawan kita para diwan ya, CS-nya Baida. Tetangganya Ang Dedi. Maut tidak ada yang tidak takut dengan maut, kematian. Dia yang tidak berbelas kasihan, baik rakyat jelata, baik seorang pejabat, seorang raja, presiden. Dia orang miskin, orang kaya, tidur di istana, di kolong jembatan. Dia orang cantik, orang jelek. Malaikat maut, makhluk yang tidak berbelas kasihan. Tidak peduli ya. Wakin mawang rada ayu je, rada ayu engkau maning ya. Wakin mah rada blesak ki mangane akeh ya blekus. Takut bae disit olok. Orang malaikat tidak begitu, sang perenggut ya. Makanya dalam sebuah syair, aktsaru mayuji'u fil firaqi annahu yahtaru minal ahibbah illal a'la fil qalbi wal agla ya, tidak salah. Artinya begini kurang lebih. Kebanyakan hal-hal yang meruntuhkan hati kita karena sebab perpisahan adalah bahwa perpisahan tidak pernah memilih orang-orang terkasih, kecuali dia yang paling ilal ajmal fil ain, kecuali yang paling indah di mata, wal agla fil qalbi, dan yang paling berharga di hati. Di perpisahan itu kebanyakan selalu meruntuhkan hati kita. Ujung-ujungnya atit. Iya. Dan perpisahan selalu mengambil yang paling indah, paling berharga di hati. Dan hanya orang-orang yang kuat saja yang diberi ujian yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan merasakan mati. Konon kabarnya bumi itu mengadu kepada Allah. Ketika Allah mengambil bumi untuk dijadikan makhluknya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bumi mengadu, ya Allah, engkau mengambil bagian dariku, engkau juga harus mengembalikannya padaku. Hanya Allah memenuhi janjinya, permohonan bumi, ya, setiap manusia akan aku kuburkan ke dalam tanah, ke dalam dia kamu. Jadi bumi menuntut kembali apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam, dan Allah mengabulkan. Dan kematian seseorang ketika dalam sebuah kitab namanya Majalisus Saniyah itu dijelaskan bahwa ketika ruh manusia itu diciptakan di dalam perut ibunya, itu dia ditaburi dengan debu tanah di mana tanah itu diambil oleh malaikat yang nanti tanah itu akan menjadi tempat peristirahatan jasadnya terakhir. Pahan juga tening pilang ya. Pendemeng kono. Pahan juga tening buyut. Wong pilang. Ya wis. Pahan juga tening jati mulia ya. Juga tening kono.
Iya. Sing repot lah menjugutin nih. Oh suka jadi mah masih ada tat tenang. Roh kita itu lebih berharga daripada jasad. Ya, kalau penting ya semuanya penting. Ya manusia ya semuanya roh dan jasmani. Tapi roh itu perlu sangat penting karena roh adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh itu termasuk makhluk yang abadi. Makhluk yang abadi, diabadikan oleh Allah. Raga hancur tapi ruh tidak akan hancur. Begitu kiamat, ruh masih utuh, masih utuh. Dan beberapa hadis riwayat itu menjelaskan tempat kembali ruh. Tempat kembali ruh, ada yang langsung ke surga, ada anak sini emper surga, ada orang syahid katanya dia berada di pundi-pundi hawa burung tertentu. Nanti burung itu terbang ke dalam surga. Kalau seingat saya ketika di Suryalaya, kalau tidak salah itu Pangarsa Abah terakhir di Suryalaya, beliau bersabda bahwa untuk ikhwan TKN ketika meninggal ruhnya ada tempat khusus. Alhamdulillah. Tidak di alam barzah. Kata Pangarsa Abah, tidak di alam barzah. Makanya dalam mangkobah bahwa ikhwan TKN bahwa yang pernah belajar kepada Syekh Abdul Qadir atau penerusnya tidak di alam barzah, itu betul. Pangarsa Abah sendiri yang bersabda tidak ada di alam barzah. Alam barzah itu alam penantian antara bagi mereka yang tidak punya kunci tiketnya. La ilaha Illallah. Dalilnya mana? Dibaca setiap malam Jumat atau setiap malam. Was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin. Iya, surat apa? Iya, supaya gelis ya. Supaya gelis. Was-sabiquna sabiqun, dan mereka orang-orang yang melewati, mendahului. Mendahului itu apa? Melewati alam barzah. Ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang muqarrab, yang dekat, didekatkan kepada Allah. Jadi tafsir ayat itu seperti itu bangsa. Lo tafsirnya begitu. Bahkan seorang wali itu ilmunya tidak dari buku, langsung dari Lauhul Mahfuz. Iya. Kalau orang biasa kayak kita ilmunya harus dari Sampah. buku, dari rongsokan. Betul. Rongsokan. Buku itu rongsokan. Atau bahasa kasarnya sampah gitu. Maksudnya bekas ilmu, bekas diamalkan. Ini gitu kok. Jadi kalau wali ilmunya langsung dari Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz, tidak dari buku. Kalau dari buku masih kelas kita. Nah, beliau menjelaskan bahwa tidak di alam barzah. Alhamdulillah, tidak merasakan mati. Makanya ada ayat yang kelihatannya kontradiksi dalam Al-Quran. Satu ayat contohnya berbunyi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kira-kira begitu bunyinya. Allah adalah zat yang mematikan para jiwa-jiwa ketika dia mati. Tapi ayat lain berbunyi beda. Bunyinya bagaimana ayat lain itu? Bunyinya begini. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, berarti malaikat samber nyawa. Malaikat samber nyawa. Jadi ayat ini kontradiksi, sebenarnya yang mematikan itu Allah apa malaikat. Nah, kalau umum itu menjelaskan begini, bahwa ayat ini menjelaskan antara syariat dengan hakikat. Maksudnya hakikat bahwa yang mematikan pada dasarnya Allah. Hanya Allah mewakilkan kepada malaikat. Jadi malaikat seizin dan restu Allah. Tapi kalau TKN, Toriko ya, ulama tasawuf itu menjelaskan bahwa orang yang dicabut
nyawanya oleh malaikat adalah mereka yang tidak punya tiket. La ilaha illallah. Jadi ruhnya dicabut. Dia tidak mau keluar. Tidak mau bertemu dengan kekasihnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim didatangi malaikat yang menyerupai seorang, diajak makan, makanannya nggak mau, tumpah, tidak mau. Kemudian datang lagi, ternyata Nabi Ibrahim baru sadar itu adalah malah Nabi Ibrahim berkata, kamu datang untuk bersilaturahim atau melaksanakan perintah? Ditantang, kamu datang untuk bersilaturahim atau untuk melaksanakan perintah? Kata malaikat, saya datang untuk melaksanakan perintah. Kalau begitu sampaikan kepada Allah. Apakah Allah tega mencabut nyawa kekasihnya? Alias jerong hati enggak disit. Kelas sira. Nyabut reang. Nabi juga begitu. Aja maning Nabi. Jangankan kita ya enggak. Nabi juga begitu. Tapi mungkin motivasinya berbeda. Motivasinya seperti Nabi Ayub. Nabi Khidir. Nabi yang menjaga daratan siapa? Duduk. Regu A, regu B. Sang. Nabi Khidir air. Ya. Kalau langit Nabi Musa. Nah, daratan lupa saya. Nantilah dicari. Ketika akan dicabut, dia mengajukan argumen ke malaikat Jibril. Sampaikan kepada Allah bahwa saya ingin hidup lama agar saya bisa menyebut nama Tuhan. Widih, mantap loh. Tidak dicabut nyawa sampai sekian. Sampai jajal ya, mau ketemu malaikat Israel. Sampaikan kepada Allah, keper Siapa lu? Beda kalau Nabi Musa ya. Nabi Musa didatangi malaikat Israel, kepret malaikat. Pak, kamu berani-berani ya. Kata malaikat Nabi Musa, berani-beraninya kamu mencabut nyawa kekasih Allah. Kemudian menyampaikan kepada Allah, kemudian malaikat menyampaikan bahwa malaikat melaksanakan perintah. Kalau Nabi Musa pengen umur panjang, pengen berapa tahun? Sok cabut bulu hewan. Kemudian hitung. Dikali 100 atau dikali sekian, maka umur kamu sekian. Nabi Musa sekarang mati, nanti juga ya udah sekarang aja. Nabi Ibrahim enggak. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan kepada Allah, apakah tega sang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat, katakan kepada Ibrahim alaihissalam kekasihku Khalilullah, bahwa apakah sang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Pulang lagi kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ditanya, gimana? Allah memberikan jawaban, katanya, apakah kekasih tidak mau bertemu kasih? Engkau tidak mau bertemu dengan Allah. Nabi Ibrahim tidak bisa berkata apa-apa. Ya sudah, saatnya. Sampai jawabannya kira-kira pribadi bertemu malaikat. Kode kita anaknya wis saya sekolah. Kira-kira begitu ya. Jadi bahwa malaikat tapi para wali Allah dan para kekasihnya memang diberi kesempatan. Apakah mau sekarang atau tidak? Ketika sahabat Utsman akan dibunuh, akan dibunuh. Padahal sahabat Utsman rumahnya sudah dijaga oleh putra-putra sahabat Nabi. Sayyidina Hasan semuanya menjaga seluruh sahabat karena waktu itu sahabat Utsman jadi khalifah. Kemudian ada huru-hara pemberontakan dari Mesir dipimpin oleh Abdullah. Dipimpin oleh Abdullah, putranya Abu Bakar. Tapi sebenarnya dia tidak paham ketika dia bisa masuk Abdullah, kemudian Abdullah itu katanya menarik janggutnya sahabat Utsman ketika sedang ngaji. Kemudian sahabat Utsman berkata, kalau bapak kamu tahu yang kamu lakukan, pasti kamu akan dimarahi. Abdullah menangis. Karena dia tidak sopan kepada sahabat Utsman. Kemudian dia keluar menangis.
Tapi ada orang yang bisa masuk dari atap, kemudian sahabat Utsman dibunuh. Ketika akan dibunuh sahabat Utsman itu, katanya dari jendela itu didatangi Nabi Muhammad. Didatangi Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu pengen selamat ya selamat bisa. Tapi kalau kamu pengen kumpul dengan kami, pengen makan bersama, ya ayo, kata. Iya. Kemudian sahabat Utsman pengen memberikan jawaban, pengen berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari atas turun orang yang membunuh sahabat Utsman bin Affan. Ayat ini juga pernah dibacakan ketika Nabi Muhammad wafat. Datang kepada ahlul bait, ya, keluarga Nabi Muhammad, terutama Siti Fatimah.